Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas rahmat dan kasih setiamu bagi kami sampai hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, berkenan Roh Kudus mengurapi dan membimbing kami dalam membaca dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Jumat 29 Juli 2022 adalah Allah Bapa tidak salah memberi. Dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 11 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apakah pertanyaan retorik Yesus kepada murid-muridnya? Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Kira-kira apakah pikiran Yesus di balik pertanyaan retorik itu? Kita tidak tahu persis tentang pikiran Yesus apa yang berada di balik pertanyaan retorik itu. Namun kita dapat melihatnya pada kenyataan kehidupan sehari-hari. Yesus mengajarkan dan menyadarkan murid-muridnya tentang kenyataan adanya orang yang salah menilai Allah. Kita patut bersyukur punya Allah yang tidak main gampang memberikan semua kemauan anak-anaknya. Seperti orang tua yang memberikan pisau kepada anaknya yang masih kecil. Padahal ia tahu pisau itu berbahaya bagi anaknya. Cara berpikir orang tua yang salah ini mengira Allah itu pelit, cuek terhadap dirinya karena Allah tidak menjawab doa-doanya. Kalaupun menjawab, mengapa terasa lama sekali? Butuhnya hari ini, tapi Tuhan jawab tahun depan. Bahkan ada yang sampai 10 tahun baru dijawab. Ada yang berpikir Allah itu transenden. Allah begitu mulia, suci, agung, dan kudus, sehingga terasa jauh dan dikira tidak mungkin merasakan kelemahan dan penderitaan manusia. Allah Bapa tidaklah demikian. Allah tahu pemberian yang baik, bahkan terbaik bagi kita. Persoalannya adalah Allah telah memberikan ikan dipikir ular. Allah telah berikan telur dipikir kalajengking. Mengapa Allah tidak mungkin salah memberi? Atau waktunya Allah itu yang terbaik buat kita? Pertama, karena Allah kita adalah Allah yang turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Karena Allah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus yang juga merasakan lapar, haus, sakit, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya, Allah itu juga Allah yang imanen, bukan hanya transenden. Allah yang imanen artinya Allah yang dekat dan berpihak kepada manusia yang percaya kepadanya, terutama bagi mereka yang berseru, berdoa, bersekutu dengannya dengan tidak jemu-jemu. Allah itu Maha Tahu. 1 Samuel 2 ayat 3b berkata, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Berarti ketika terasa lama jawaban Tuhan atau terasa tidak dijawab Tuhan, bisa jadi dan mungkin saja Tuhan hendak menguji iman kita, ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan Yeremia 29 ayat 11 berkata,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, Tuhan yang kita percayai memikirkan apa yang indah dan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tuhan mau kita mempercayai Dia. Bagi dunia, rasa percaya kita mungkin dianggap kebodohan tanpa akal budi. Tapi bagi Tuhan, itulah kualitas iman sejati. Meskipun tidak melihat, namun percaya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Amin. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Pertama, percaya bahwa Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, dan Allah tidak mungkin salah dalam memberi jawab atas pergumulan kita. Kedua, percaya bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan kita kepada Tuhan tidak akan hilang. Ketiga, kita tetap berdoa dan bekerja dengan tekun dan setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Kami mau melakukan firman Tuhan dan uraiannya serta komitmen kami. Roh Kudus tolong kami dalam mempraktekannya. Berdoa bagi setiap orang yang mengikuti 4M hari ini, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan memikirkan yang indah dan terbaik buat kami. Dan ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana dalam menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.